Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, seperti biasa hari ini kita akan belajar matematika. Nah, Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat agar dapat menerima dan memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Hari ini kita akan mempelajari terkait menentukan fungsi kuadrat melalui titik tertentu. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, kalian itu diharapkan mampu yang pertama, menentukan fungsi kuadrat yang melalui 3 titik, yang kedua, menentukan fungsi kuadrat yang melalui titik puncak dan sebuah titik lainnya, dan yang ketiga, menentukan fungsi kuadrat melalui titik-titik potong pada sumbu koordinat. Nah, khusus untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas dua dulu, yaitu fungsi kuadrat yang melalui 3 titik dan fungsi kuadrat yang melalui titik puncak dan sebuah titik lainnya. Baik, yang pertama adalah menentukan fungsi kuadrat yang melalui 3 titik. Nah, adapun langkah-langkah menentukan fungsi kuadrat yang melalui 3 titik yaitu yang pertama, substitusikan masing-masing titik yang dilalui fungsi pada Y sama dengan AX kuadrat tambah BX ditambah C, sehingga diperoleh 3 persamaan linear dengan variabel A, B, dan C. Yang kedua, tentukan nilai A, B, dan C melalui metode substitusi atau eliminasi. Kemudian yang terakhir adalah substitusikan nilai A, B, dan C pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX ditambah C. Contohnya, tentukanlah fungsi kuadrat yang melalui titik 0,5, 1,6, dan negatif 1,12. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama itu kita ambil satu titik dulu, kita ambil 0,5 ya. Jadi 0,5 sama dengan X, Y, di mana 0-nya adalah X dan 5-nya adalah Y. Kemudian titik ini kita substitusikan pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Sehingga kita peroleh, nah kita ganti Y-nya sama dengan 5 dan X-nya sama dengan 0. Maka 5 sama dengan A dikali 0 kuadrat ditambah B kali 0 ditambah C. 5 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah C. Maka diperoleh 5 sama dengan C. Selanjutnya kita mengambil titik kedua dari titik kedua yang dilalui oleh fungsi tersebut. Nah, dengan cara yang sama, titik 1,6 ini adalah X, Y, di mana satunya adalah X dan 6-nya adalah Y. Kita substitusikan kembali ke Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, sehingga kita peroleh 6 sama dengan A dikali 1 kuadrat ditambah B dikali 1 ditambah B kali 1 ditambah 5. Sehingga kita peroleh 6 sama dengan A ditambah B ditambah 5. Ya, kita pindah ruaskan 5-nya, sehingga 6 kurang 5 sama dengan A ditambah B. 6 kurang 5 itu 1, makanya 1 sama dengan A ditambah B. Nah, 1 sama dengan A ditambah B ini kita anggap sebagai persamaan pertama. Selanjutnya, titik terakhir yang dilalui fungsi yaitu negatif 1,12. Nah, dengan cara yang sama, kita substitusikan ke dalam persamaan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX ditambah C, di mana Y-nya adalah 12, ya, dan X-nya adalah negatif 1. Sehingga kita peroleh 12 sama dengan A dikali negatif 1 kuadrat ditambah B dikali negatif 1 ditambah 5. Lalu 12 sama dengan A dikurang B, karena negatif 1 pangkat 2 adalah 1 dan 1 dikali A adalah A. Kemudian B dikali negatif 1 adalah negatif B, sehingga berubah jadi A kurang B ditambah 5. Kita pindah ruaskan lagi 5-nya, 12 kurang 5 sama dengan A kurang B, 12 kurang 5 adalah 7, maka 7 sama dengan A kurang B. Dan kita anggap lagi persamaan ini adalah persamaan 2. Kemudian langkah selanjutnya adalah eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, persamaan 1 itu 1 sama dengan A ditambah B. Persamaan 2 adalah 7 sama dengan A dikurang B. Kita jumlahkan agar salah satu variabelnya
bisa kita temukan ya. Yang satu dihilangkan, yang satunya kita bisa tahu nilainya. Di sini 1 tambah 7 sama dengan 8, A ditambah A adalah 2A, dan B dikurang, dan B ditambah negatif B adalah 0. 8 sama dengan 2A, terus 8 per 2 sama dengan A. Dan 4 ke 8 per 2 adalah 4, jadi 4 sama dengan A atau A sama dengan 4. Nah, setelah memperoleh nilai A, kita substitusikan kembali nilai A tersebut ke dalam persamaan pertama. Jadi, persamaan pertama itu 1 sama dengan A ditambah B. Kita substitusikan A sama dengan 4. Jadi 1 sama dengan 4 ditambah B. Jadi kita dapat B-nya adalah 1 kurang 4, yaitu negatif 3. Maka kita sudah peroleh masing-masing nilai A sama dengan 4, B sama dengan negatif 3, dan C sama dengan 5. Kita substitusikan kembali nilai A, B, dan C pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX ditambah C. Dan diperoleh Y sama dengan A-nya itu 4, jadi 4X kuadrat, ditambah B, B-nya adalah negatif 3, jadi negatif 3 dikali X ditambah 5. Y sama dengan 4X kuadrat dikurang negatif 3X ditambah 5. Nah, inilah hasil akhirnya. Jadi, persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik 0,5, 1,6, dan negatif 1,12 adalah Y sama dengan 4X kuadrat dikurang 3X ditambah 5. Baik, yang kedua adalah menentukan fungsi kuadrat yang melalui titik puncak dan sebuah titik di luar titik puncak. Nah, adapun langkah-langkah menentukan fungsi kuadrat yang melalui titik puncak dan sebuah titik lainnya. Oke, dalam hal ini, titik puncaknya itu adalah PQ, dan titik yang dilaluinya adalah X, Y. Dan fungsi kuadratnya berbentuk Y sama dengan A, X, dalam kurung X kurang P kuadrat ditambah Q. Nah, langkah penyelesaian pertamanya yaitu substitusikan nilai P dan Q pada fungsi Y sama dengan A dalam kurung X kurang P kuadrat ditambah Q. Kemudian substitusikan koordinat yang dilalui fungsi pada X dan Y untuk memperoleh nilai A. Lalu substitusikan kembali nilai A pada persamaan Y sama dengan A dalam kurung X kurang P kuadrat ditambah Q. Dan langkah terakhir yaitu ubah fungsi ke dalam bentuk Y sama dengan X kuadrat tambah BX ditambah C. Oke, contohnya. Tentukanlah fungsi kuadrat yang memiliki puncak negatif 1,3 dan melalui titik 0,1. Nah, tadi dikatakan titik puncaknya itu P, Q, maka P-nya adalah negatif 1 dan Q-nya adalah 3. Kita substitusikan titik negatif 1,3 ini ke dalam Y sama dengan A kali X kurang P kuadrat ditambah Q. Kita peroleh Y sama dengan Y sama dengan A dikali X dikurang dalam kurung negatif 1 dalam kurung kuadrat ditambah 3. Nah, di sini kita dapat Y sama dengan A dalam kurung X tambah 1 kuadrat ditambah 3. Karena negatif ketemu negatif ya, jadi tandanya berubah menjadi positif. Kemudian koordinat yang dilalui titik yang dilalui itu adalah X, Y. Nah, dimana X-nya itu adalah 0 dan Y-nya adalah 1. Itu untuk memperoleh nilai A, kita substitusikan kembali 0,1 ini ke dalam persamaan yang kita peroleh sebelumnya, yaitu Y sama dengan A dalam kurung X tambah 1 kuadrat ditambah 3. Nah, kita dapat kan Y-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 0. Kita substitusikan, kita peroleh 1 sama dengan A dikali 0 tambah 1 kuadrat ditambah 3. Kita peroleh 1 sama dengan A dikali 1 kuadrat ditambah 3
1 sama dengan A ditambah 3. Sehingga A adalah negatif 2. Nah, setelah kita menemukan nilai A, kita substitusikan kembali nilai A tersebut ke dalam persamaan Y sama dengan AX kurang P kuadrat ditambah Q. Nah, sehingga kita memperoleh Y sama dengan negatif 2, A-nya diganti jadi negatif 2, plus X dikurang P, negatif 1 tadi ya, negatif 1 kuadrat ditambah 3. Jadi, kita peroleh negatif 2, negatif ketemu negatif itu jadi positif, sehingga yang dalam kurung ini berubah menjadi X tambah 1 kuadrat ya, ditambah 3. Kemudian kita faktorkan X tambah 1 kuadrat seperti biasa, kita faktorkan satu ini, jadi X dulu dengan X dulu dengan X, hingga kita dapat X kuadrat, kemudian X lagi, yang X sebelah kiri kita faktorkan dengan 1, kita kalikan dengan 1 yang berada di sebelah kanan, sehingga kita peroleh X. Kemudian angka 1 yang berada di sebelah kiri kita faktorkan, kita kalikan dengan X yang berada di sebelah kanan, sehingga kita peroleh lagi X. Dan kita langkah terakhir adalah mengalikan 1 dengan 1 yang berada di sebelah kiri dengan 1 yang berada di sebelah kanan. Kita peroleh 1 kali 1 adalah 1, sehingga hasilnya adalah X kuadrat. X ditambah X adalah 2X ditambah 1. Nah, jadi kita ubah tadi ya. Jadi kan tadi Y sama dengan negatif 2 dikali X tambah 1 kuadrat ditambah 3. Setelah kita faktorkan, kita peroleh Y sama dengan negatif 2 dalam kurung X kuadrat tambah 2X tambah 1 balas kurung ditambah 3. Nah, sekarang kita kalikan negatif 2 ini ke dalam ke dalam angka-angka yang berada dalam kurung itu. Jadi kita kali negatif 2 kali X kuadrat, negatif 2X kuadrat. Negatif 2 dikalikan dengan 2X. Nah, kita dapat negatif 4X. Kemudian negatif 2 dikali dengan 1, kita dapat negatif 2. Dan yang terakhir kita tambah dengan 3. Kemudian hasilnya adalah negatif 2X kuadrat dikurang 4X. Negatif 2 ditambah 3 adalah 1, sehingga fungsi kuadrat yang memiliki puncak negatif 1,3 dan melalui titik 0,1 adalah Y sama dengan negatif 2X kuadrat dikurang 4X ditambah 1. Jadi, anak-anakku sekalian, mungkin untuk pertemuan hari ini itu saja. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian berkomentar di dalam kolom komentar yang telah disediakan, atau bisa chat pribadi saya di WA. Untuk pertemuan kali ini juga Ibu tidak memberikan tugas, karena Ibu lebih ingin kalian mempelajari hal-hal yang Ibu jelaskan hari ini lebih mendalam. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.